Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Pak, senang sekali ya bertemu lagi dengan anak-anak Ibu yang cantik dan ganteng. Gimana kabar? Terima kasih. Kabarnya gimana anak-anak hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik. Nah ya, jangan lupa bersyukur masih diberikan kesehatan dan kita bisa belajar kembali. Oke, sebelumnya kita share screen dulu ya. Oh ya, udah pada mengisi kehadiran kan yang Ibu share di Google Classroom? Nah, yang Sudah ini. Bu. Sudah Bu. Jangan lupa ya, sebelum pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadirannya lewat Google Classroom yang ini, yang linknya ada di Google Classroom kalian. Dan ternyata hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah Bu. Nah, Nihil gak hadir Bu, Nihil. Nihil gak hadir. Ya, semoga yang sakit dan diberikan kesehatan, yang sehat tetap sehat ya. Amin. Oke, kita akan bernyanyi dulu sebelum masuk ke pembelajarannya. Kan suka pusing kalau tiba-tiba langsung belajar. Kita kumpulkan semangatnya dulu dengan menyanyikan Hari Merdeka. Pada tahu kan lagu ini? Tahu Bu. Tahu Ibu. Kebangsaan kita itu berisi maknanya apa aja ya? Bu. Silakan Lutfi, apa makna Hari Merdeka itu? Kalau menurut saya maknanya jadi jangan sampai bangsa Indonesia terjajah kembali, Ibu. Oke, tepuk tangan buat Lutfi. Jawabannya tepat. Ada yang mau menambahkan yang lainnya? Ya Bu, Ya, Ade silahkan. kita harus mengisi kemerdekaan Indonesia Bu yang sudah diraih. Oke, pintar. Tepuk tangan juga buat Ade. Ya, terima kasih. Untuk yang lainnya kita coba nanti ya, siapa yang mau menjawabnya. Nah, betul sekali Hari Merdeka itu adalah hari di mana kita memperingati kemerdekaan yang jatuh pada tanggal berapa, anak-anak? 17 Agustus, Ibu, tahun 1945. 17 Agustus tahun 1945. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang akan dipelajarin, nah, minggu lalu kita baru menyelesaikan bab 2 ya. Nah, di bab 2 itu materinya tentang apa sih? Coba yang belum menjawab, kira-kira ada yang ingat di bab 2 itu mempelajari apa aja? Ini ada, Ibu kasih gambarannya, ada gambar pembukaan. Di sini berarti tentang apa waktu bab 2? Konstitusi Bu. Konstitusi. Siap, Gilang. Tepuk tangan buat Gilang. Ada lagi yang lain selain konstitusi. Nah, di sini bocorannya ada alenia-alenia. Berarti waktu dulu kita menjabarkan makna Tujuan bangsa Indonesia Bu. betul. Tepuk tangan buat Dewi juga. Hebatnya anak ibu. Nah, sebelum lanjut kita tepuk semangat dulu ya. Nanti ikut kalian biar lebih semangat. Tepuk semangatnya. Nanti kalau ibu bilang tepuk semangat. Mak, semangat. Kayak gitu ya. Bisa anak? Bisa Ibu. Pada pintar anak-anak ibu. Kita mulai ya. Ada yang mau mimpin atau jangan ibu yang mimpin? Yang mau mimpin tepuk semangat siapa yang kayak tadi? Tepuk semangat. Semangat. Siapa yang mau coba mimpin? Biar kalian berani. Ayo siapa? Boleh Ibu. Oke Gilang. Coba Gilang pimpin teman-temannya buat tepuk semangat ya. Oke teman-teman, biar kita semangat.
kita tepuk semangat dulu ya, seperti apa kata Bu Rima. Kita mulai. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Ngat. Semangat. Tepuk tangan buat kita semua, teman-teman. Ya anak-anak, walaupun mungkin tadi pagi sarapannya ada yang kepenuhan sampai ngantuk ya, tapi di kelas kita harus fokus, oke? Bu, Minggu lalu udah Ibu tugasin buat baca bab 3 ya. Nah, kita akan mempelajari tentang bab 3. Dibaca enggak bukunya? Dibaca Baca, Ibu Bu. baca sedikit. Ibu. Kalian berliterasi ya, jadi dibaca bukunya. Paham nggak informasi di dalamnya? Paham ya, kita akan bahas bab 3 itu bareng-bareng. Ini adalah kompetensi inti kompetensi dasar di bab 3. Nah, tujuannya juga Ibu cantumkan indikatornya. Ini adalah pencapaian yang harus kalian capai di bab 3 ini. Nah, ini penekanannya nanti kalian akan menerapkan model project based learning. Apa itu project based learning? Nanti kalian bikin project bareng-bareng ya. Nah, projectnya apa? Kita nantikan selanjutnya. Biar kalian penasaran dulu. Ini kegiatan pembelajarannya ya, yang akan kita kerjakan bersama-sama. Nanti ternyata kalian akan membuat proyeknya, yaitu proyek komik. Karena di sini ada bocoran kalian membaca komik, nanti kalian bikin komik. Nah, sebelum lanjut, ada pertanyaan dulu nggak? Belum, Ibu. Ada. Ibu. Nah, nanti sebelum kita ke inti materi, Ibu ada pretest dulu buat mengetahui hasil bacaan kalian di rumah. Nah, pretest Bukan. pretestnya udah Ibu share di Google Classroom juga. Nah, coba Ibu kasih waktu 5 menit ya buat mengerjakan terlebih dahulu. Linknya itu sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, ini Ya, Bu. buat mengisi soal ini ya. Nah, kan kalian sudah membaca di rumah. Kira-kira paham enggak bacaannya? Kalian kasih nama, kasih kelas, nanti jawabannya tinggal diisi di bawahnya. Dan kalau sudah selesai, jangan lupa klik kirim. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Ya. Kan mengerjakan dulu ya. Sebentar. Sebelum kita lanjutkan kegiatannya. Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Oke, kita akan lanjutkan ya. Ini adalah masalah kedaulatan yang akan kita bahas. Sebelumnya, kalian amati dulu video ini ya. Siap. Inilah rekaman video dari nelayan Natuna. Dengar Anda suaranya? Sudah, Ibu. Gitu enggak ada. Bilang, Bu, suaranya, Bu. Hilang lagi ya? Nah, Ya. bilang ya. Kepulauan Riau saat bertemu dengan kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna Utara atau bagian timur laut Pulau Laut Natuna pada 8 September lalu. Diduga kapal Coast Guard Tiongkok tersebut mengawal kapal nelayan mereka yang menangkap ikan di perairan Laut Natuna Utara. Ketua Aliansi Nelayan Natuna saat dikonfirmasi pada hari Senin membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya kapal-kapal asing sangat banyak beraktivitas di Laut Natuna Utara yang masih masuk perairan Indonesia. Selain kapal Coast Guard dan troll Tiongkok, nelayan Natuna juga menemui kapal troll berbendera Vietnam dan Taiwan. Kehadiran kapal asing bukanlah pertama kali bagi nelayan Natuna. Pada 6 Oktober 2021, nelayan juga melihat kapal asing riset Tiongkok di Laut Natuna Utara. Terkait kehadiran kapal-kapal asing di Laut Natuna Utara memang saat ini sangat masif sekali gitu. Jadi kehadiran mereka sudah sangat mengganggu aktivitas nelayan-nelayan Natuna gitu. Nah, terakhir kita melihat nelayan kita merekam kejadian
di mana kapal-kapal ikan asing ini sangat banyak di perairan Laut Natuna Utara, terutama di timur laut, pulau laut gitu. Seperti kapal troll Cina, kapal troll Vietnam, kapal troll dari Taiwan, juga ada kapal-kapal pursen dari berbagai negara hadir di Laut Natuna Utara gitu. Ibu stop share screen. Nah, barusan udah menyaksikan video masuknya kapal asing ke perairan Natuna. Coba ada yang mau ditanyakan dari video yang barusan kalian tonton? Ya, Lutfi suaranya dihidupkan dulu. Ya, Ibu saya. Nah, silahkan Lutfi. Ibu, saya mau bertanya, Ibu. Kenapa kapal laut asing tidak boleh masuk ke perairan Indonesia, Ibu? Nah, coba kita diskusikan ya pertanyaan dari Lutfi ini. Kira-kira kenapa kapal laut asing tidak boleh sembarangan masuk ke perairan Indonesia ya? Siapa yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari Lutfi? Saya, Bu. Oke, Ade silahkan. Karena kapal asing masuk ke wilayah perairan Indonesia itu bisa mengambil kekayaan alam Indonesia, Bu. Oke, tepuk tangan buat Ade dan Lutfi atas pertanyaan dan jawabannya yang luar biasa. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan ke tahap selanjutnya? Tidak ada? Oke, baiklah kalau tidak ada. Nah, itu adalah video tentang salah satu hal yang mengancam kedaulatan negara Indonesia. Nah, kira-kira kenapa kita harus menjaga kedaulatan dan apa sih yang dimaksud dengan kedaulatan? Mari kita akan mencoba membaca komik ya. Kalian kan kalau disuruh membaca buku kadang suka ngantuk gak? Ayo. Ya benar, Bu. Jadi kita akan menyajikan materinya dalam bentuk komik biar kalian lebih paham dari materi yang akan kita pelajarin. Karena penuh gambar ya, jadi kalian suka terhadap gambar-gambar. Oke, komiknya dibaca ya. Ini komiknya terbagi jadi 2 bagian karena tidak cukup. Nanti kalian coba baca. Kalau udah selesai part 1, kasih tahu ya. Kelihatan gambarnya tidak? Perbesar dulu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, Bu. Nah, Kan dibaca dulu sebentar ya. Yang komiknya. Sudah selesai, bilang selesai ya. siap. Sudah, Ibu. Sudah kita lanjut ke yang keduanya ya. Part 2-nya. Ini kelanjutannya juga dari cerita yang pertama. Sudah dibacanya anak-anak? Bu. Sudah, Ibu. Kita tutup ya. Nah, coba siapa yang mau mengemukakan informasi apa dari komik yang sudah kalian baca barusan? Saya, Ibu. Dewi silahkan. Ya, Bu. Jadi tadi saya lihat di komik itu ada bahwa kedaulatan ada 2 macam, ada kedaulatan ke dalam dan keluar. Seperti itu, Bu. Beri tepuk tangan buat Dewi. Ya, Dewi pintar, tepat jawabannya ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Tadi Saya, Bu. Oke, Gilang, silahkan Gilang coba. Di sana itu ada contoh itu, Bu, kedaulatan keluar, Coba contohnya apa? yaitu menjalin kerjasama dengan negara lain ya, Bu. Oh, Betul. siap. Betul, tepuk tangan buat Gilang. Ya,
Selain Gilang sama Dewi, masih ada yang mau menambahkan jawaban? Oh ya, Lutfi, Ya, Ibu. silakan. Ya, contoh kedaulatan ke dalam, Ibu. Contohnya mengatur sumber daya alam. Tepuk tangan buat Lutfi juga. Tadi melengkapi yang Gilang ya. Jadi Gilang itu contoh kedaulatan keluar. Kalau Lutfi contoh kedaulatan ke dalam. Ada lagi? Apa cukup? Oh ya, ada silahkan. Ada pengertian kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengatur negara. Ya, betul sekali. Tepuk tangan juga buat Ade. Wah, pada pintar. Ternyata kalian bisa langsung memahami isi dari bacaan yang sudah disajikan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke tahap pembuatan proyek. Jadi kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok ya, karena ini berempat, berarti berdua-berdua. Siapa yang mau memilih kelompoknya atau dipilih sama ibu? Sama Ibu. Sama ibu aja, Bu. Sama ibu aja. Oke, kalau gitu berpasangan perempuan sama laki-laki ya. Ade sama Gilang, Dewi sama Lutfi. Nah, sekarang kalian berdua coba cari masalah kedaulatan lain yang ada di Indonesia. Contohnya apa? Tadi kan ada kapal asing yang masuk. Terus kita menjalin kerjasama dengan negara lain. Coba cari nanti masalah yang akan kalian jadikan proyek. Jadi yang tadi seperti yang ibu buat komiknya ya, dibentuk seperti cerita bergambar masalahnya itu. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit ya. Tapi sebelumnya dalam pembuatan proyek ini Ibu kasih aturan. Kalian tidak boleh plagiat. Tahu plagiat? Tahu, Bu. Tahu plagiat itu? Meniru, Ibu. Meniru, Ibu. Meniru ya. Nah, jadi kalian harus orisinal idenya dan kalian harus buat sendiri. Silakan diskusikan selama 5 menit ya, kira-kira masalah apa yang akan kalian jadikan proyek komiknya. Nah, ada didiskusikan? Ada ya? Nah, nanti setelah kalian memilih masalahnya, kalian akan dikasih LKPD sama Ibu. LKPD-nya juga sudah Ibu share di Google Classroom. Jadi kalian tinggal membukanya. Nanti ini tampilannya ya LKPD-nya. LKPD-nya itu LKPD-nya itu adalah hasil diskusi yang sudah kalian pilih masalahnya dan ada beberapa hal lain yang akan dibahas di sini juga. Nah, ini bentuknya di Google Dokumen. Kalian tinggal mengetikkan jawabannya di sini. Ya, diskusinya. Loading ya tampilannya. Karena proyek ini tidak mungkin selesai 1 hari ya anak-anak ya. Jadi untuk pertemuan kali ini, kalian tinggal mengisi di LKPD dulu. Misalkan uraiannya. Ini agak susah ketemuannya. Nah ini, inti masalah apa yang kalian pilih. Terus jangan lupa dikasih solusinya. Jangan hanya pintar memilih masalah ya, tapi juga harus pintar memilih solusi. Nah, terakhir ini susah ke bawahnya ya. Terakhir tuh kalian rencana alur komiknya kayak gimana ceritanya. Dan di sini juga diuraikan. Paham tidak LKPD-nya anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Udah pintar lah ya anak-anak Ibu. Selanjutnya, setelah kalian mengisi LKPD ini, jangan lupa kirimkan di Google Classroom biar nanti Ibu bisa memantau perkembangan proyeknya. Nah, sebelum kita ke penutup, coba Ibu akan tanya dulu persiapannya, kira-kira pengerjaan komiknya itu mau dilakukan di hari apa ya? Nah, dari kelompoknya Ade sama Gilang, coba kira-kira dari habis pertemuan ini kalian akan mulai menggarap proyeknya di hari apa yang sekiranya kalian senggang.
Siapa yang mau menjawab? Ade apa Gilang? Oh, Ade, silakan Ade. Hari Rabu, Bu. Iya, Rabu, Bu. Akad sama Gilang hari Rabu. Rabu, Bu. Tadi sudah ngobrol, Bu, sudah berdiskusi, jadi hari Rabu. Oke, jangan ada yang bolos ya dalam pengerjaan kelompoknya. Nanti yang bolos laporin ke Ibu ya. Oke, kelompok Ade sama Gilang sudah menentukan jadwal. Sekarang kita beralih ke kelompok sebelah. Ke Lutfi sama Dewi. Siapa yang mau mewakili hasil diskusinya? Tadi udah menyepakati harinya hari apa? Ya, Ibu. Oh ya, Lutfi. Mau hari Selasa aja, Ibu. Oh, hari Kita mah. Selasa. Sip, jangan ada yang kabur ya. Nah, nanti Iya. kalian kirim foto pengerjaannya, jadi Ibu bisa memantau perkembangan proyeknya. Hasilnya kalian kirimkan ke Google Classroom juga. Nanti Ibu share juga ya, linknya itu ada di sana. Ya, nanti kalian kirimkannya di sini. Google Classroom-nya di sana ada tempat pengumpulan tugas juga. Tempatnya itu adalah di nih, pengumpulan proyek. Kelihatan kan ya? Ini kalian nanti kalian Kelihatan, Bu. kasih. Kan, Ibu. Setelah itu, sebelum kita ada yang mau bertanya dulu, misalkan Bu, nya dibuat seperti apa atau proyeknya harus seperti apa atau misalkan kesulitan menemukan masalah yang mau dijadikan komik. Komiknya bikinnya pakai apa ya, Bu? Oh, pintar Dewi. Nah, Ibu tidak akan menyuruh kalian menggunakan satu aplikasi. Kan Ibu percaya kalian sekarang pada pintar ngedit ya. Nah, jadi silahkan gunakan aplikasi yang kalian kuasai. Kalau Ibu pakainya Canva, tapi kalian terserah memilih aplikasi lain. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Jelas, Ibu. Sudah cukup. Nah, sebelum ditutup, ada yang mau ice breaking dulu sebelum kita post test ya. Nanti kalian akan melihat soal post test, tapi tidak akan Ibu share sekarang. Sebelumnya, sebelum suasananya semakin suram, kita akan meminta salah satu ya dari kalian mau ice breaking untuk menambah suasana jadi semangat lagi. Ya, siapa yang mau? Atau Ibu tunjuk? Yang bersedia, ayo nanti dikasih penilaian keaktifan di kelasnya, jangan khawatir. Siapa yang mau? Bu, saya Bu. Silakan Dewi memimpin ice breaking-nya ya. Oke, terima kasih Ibu. Teman-teman, hari ini kita ice breaking-nya biar fokus, melatih otak kita biar fokus. Jadi nanti kalau tangan kita begini, maaf, tangan kiri kita begini, tangan kanan kita begini. Nah, nanti kalau saya hitung 1, pindah. 2, pindah. Seperti itu ya. Susah, Ibu, susah. Kita coba ya. Kalau 1 berarti tangan kiri yang 2, tangan kanan yang tembak. Kalau 2 dibalik. 1. Kita coba ya. 1, 2, itu 2, 1, 2, 1, 2. Cukup, Bu. Tepuk tangan, ice breaking-nya luar biasa. Kita jadi fokus lagi ya. Nah, anak-anak, soal post test-nya akan Ibu PR-kan. Jadi nanti kalian mengerjakan post test-nya di rumah. Tapi jangan lupa dikerjakan ya, supaya Ibu bisa melihat perbandingan hasilnya. Jadi kalian itu sudah mengerti. Nah, ini soal post test-nya itu sama di Google Classroom juga. Nanti kalian tinggal melihat ini. Jangan tertukar ya, ini pretest, ini post test. Paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Paham, Ibu. Kita buat kesimpulan bersama yuk. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini itu belajar apa aja? Itu Ibu Ibu. tadi
dulu ini jangan berebut ini. Siapa saya sweet apa gimana? Ah, Ya, Gilang dulu, Bu. Oke, Bu. Tadi kalau saya dari pembelajaran menangkap bahwa ada yang dinamakan kedaulatan ke dalam dan ada kedaulatan keluar. Kalau kedaulatan ke dalam itu mengatur terkait negaranya sendiri, tapi untuk kedaulatan keluar itu berhubungan dengan urusannya negara luar atau negara lain di luar negara kita sendiri. Itu, Ibu. Oke, mantap buat Gilang. Tepuk tangan dong teman-temannya. Nah, coba ada lagi yang mau nambahin buat menemani Gilang menyimpulkan. Oh, Ade, silakan Ade. Bu, Indonesia, negara kita sudah merdeka, berarti artinya Indonesia sudah berdaulat. Jadi tidak lagi dikuasai oleh asing. Siap, mantap sekali Ade. Tepuk tangan juga buat Ade. Ya, tadi Lutfi mau menjawab, mau mencoba menyimpulkan juga ya. Silakan Lutfi. Iya, Ibu. Tadi saya menyaksikan ada berbagai macam teori kedaulatan, Ibu. Ada kedaulatan Tuhan, raja, negara, hukum, dan kedaulatan rakyat, Ibu. Betul, itu jenis-jenis teori kedaulatan. Tepuk tangan juga buat Lutfi. Jawabannya mantap sekali. Oh, Dewi mau mencoba menyimpulkan juga. Ya Bu, saya Bu. Jadi kalau tadi berdasarkan komik itu ada pengertian kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk mengatur negara, Ibu. Ah, betul sekali. Tepuk tangan buat Dewi juga. Aduh, anak-anak ibu luar biasa konsepnya. Nah, sekarang sebelum ditutup, Ibu tugaskan tadi selain mengisi post test ya, terus kalian melanjutkan proyek, jangan lupa baca buku tentang prinsip kedaulatan Indonesia di halaman 56 sampai 59 kalau di buku dari Kemendikbud. Kalau dari sumber lain silahkan, Ibu juga tidak membatasi. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Maaf apabila banyak kesalahan ya dari kata-kata ataupun perbuatan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.